Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini ya. Di video kali ini saya akan membagikan resep sup yang super enak. Ini bikinnya simple, bahan-bahannya juga mudah didapatkan, rasanya seger, anak-anak pasti suka banget. Pertama-tama di sini saya sudah petik-petikin atau potong-potong satu ikat kangkung. Kalau misalnya kangkungnya ini udah selesai dipetik-petikin seperti ini bisa disisihkan terlebih dahulu, kemudian dicuci bersih ya. Langkah selanjutnya, siapkan talenan, kemudian siapkan 5 buah sosis. Sosisnya ini bebas, mau pakai sosis ayam atau sosis sapi. Kemudian sosisnya ini dipotong, untuk ukuran dan besar kecilnya itu disesuaikan selera masing-masing aja. Kalau saya cara motongnya, satu sosis itu saya belah menjadi 4 bagian, kemudian satu bagiannya saya potong tapi tidak putus. Bahan selanjutnya di sini saya sudah siapkan 18 butir bakso ikan setara dengan 200 gram. Untuk teman-teman yang nggak bisa makan bakso ikan, bisa digantikan dengan bakso sapi ataupun bakso ayam juga ya. Lanjut, di sini saya siapkan satu buah wortel. Untuk besar kecilnya wortel atau berat atau ringannya wortel itu sesuai selera aja. Terus wortelnya ini dipotong, tapi tidak terlalu tipis ataupun tidak terlalu tebal. Ini wortelnya sengaja ya, nggak saya kupas bersih kulitnya. Jika semua bahan-bahannya udah selesai disiapkan, lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbu irisnya, di sini saya hanya menggunakan 2 siung bawang putih yang ukuran kecil ataupun sedang. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini saya sudah siapkan 6 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya ini ukurannya itu cukup besar. Kemudian 5 siung bawang putih ukuran kecil ataupun sedang. Kemudian ada 2 butir kemiri. Untuk cabenya di sini saya hanya menggunakan 6 buah cabai merah besar. Jika teman-teman suka pedas, cabai merah keritingnya bisa ditambahkan lagi ataupun bisa dicampur dengan cabai rawit juga. Kemudian kalau misalnya pakai blender bisa ditambahkan air sebanyak 100 sampai 150 ml. Jika bumbunya udah selesai dihaluskan seperti ini, langkah selanjutnya bisa dipanaskan sedikit minyak goreng. Kalau misalnya minyaknya udah panas, bawang putih yang udah diiris-iris tadi bisa dimasukkan ya. Tumis bawang putihnya ini cukup sampai harum aja, jangan sampai berubah warna, takutnya nanti gosong. Kalau misalnya udah harum, bisa dimasukkan bumbu yang udah dihaluskan. Lanjut, masak atau tumis bumbu ini sampai benar-benar matang dan tanak. Wajib ya benar-benar matang dan tanak supaya nanti rasa masakannya itu lebih enak dan tidak bau bawang dan cabai mentah. Kalau bumbunya udah matang seperti ini, bisa dimasukkan air putih sebanyak 800 sampai 900 ml. Langkah selanjutnya bisa dimasukkan wortel terlebih dahulu karena wortelnya ini cukup keras, jadi dimasukkan lebih awal supaya nanti matangnya lebih merata. Kemudian aduk merata dan masak hingga kuahnya ini benar-benar mendidih dan wortelnya pun sedikit lunak. Nah, kalau kuahnya ini udah mendidih seperti ini, bakso dan sosis yang udah dipotong-potong tadi bisa dimasukkan juga. Kemudian aduk merata dan masak kembali hingga sosis dan baksonya ini mengembang dan wortelnya juga udah benar-benar matang. Kalau sosis dan baksonya ini udah mulai mengembang seperti ini, yuk kita cek kematangan wortelnya. Kalau misalnya wortelnya ini udah lunak seperti ini tandanya wortelnya sudah matang ya. Kalau semuanya udah pada matang seperti ini, seasoningnya bisa dimasukkan seperti setengah sendok makan garam.
Kemudian ada 1 bungkus kaldu ayam, bebas ya mau pakai kaldu ayam merek apa aja. Lanjut saya masukkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ada secukupnya larutan asam jawa. Untuk banyaknya ini sesuai selera aja. Jika suka asam bisa dibanyakkan, jika tidak suka asam jangan banyak-banyak ya. Kalau nggak mau pakai asam juga nggak apa-apa, bisa digantikan menggunakan jeruk lemon, jeruk nipis ataupun cuka masak. Untuk takarannya itu bisa disesuaikan selera masing-masing aja. Jika suka asam bisa banyak-banyak, jika nggak suka jangan banyak-banyak. Langkah yang paling penting, jangan lupa dicek rasa. Kalau misalnya rasanya udah oke, udah enak banget, langkah terakhir bisa dimasukkan daun kangkung ataupun kangkung yang udah dipetik-petikin tadi. Lalu diaduk merata dan dimasak kembali hingga daun kangkung ataupun kangkungnya ini setengah matang. Jangan sampai terlalu matang ya, nanti kangkungnya itu terlalu lodoh ataupun terlalu lembek. Dimasaknya cukup setengah matang aja, karena kalau misalnya udah dimatikan, kuahnya itu kan masih tetap panas. Jadi proses pematangan kangkungnya itu tetap berlanjut hingga kuahnya itu dingin ya. Kalau kangkungnya udah seperti ini, udah setengah matang seperti ini, langkah selanjutnya bisa ditaburi menggunakan secukupnya bawang goreng supaya baunya itu lebih enak dan rasanya juga lebih nikmat. Nah, ini saya mau cobain dulu ya rasa sup bakso ikan, sosis ayam, kangkung asam pedasnya itu gimana rasanya. Pertama-tama di sini saya mau cobain gimana rasa sosis ayamnya dan ditambahkan dengan kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini itu enak banget, kuahnya seger banget, sosisnya lembut. Ini saya nyobain juga, baksonya juga lembut, wortel dan kangkungnya juga enak banget. Ini pasti anak-anak suka, makannya nambah dan semua orang juga pastinya suka. Jika tertarik dan penasaran gimana rasanya, silahkan dicobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.